berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sadar kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji-pujian kami, penyembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan lagi untuk beribadah di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjamah hati dan pikiran kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga Tuhan ketika firman-Mu datang kepada setiap kami, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menguatkan kami, menolong kami dan memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hanya apa yang menjadi pesan Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman Tuhan hidup kami semakin diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Selamat bergabung Kak Nofri. Ya, selamat bergabung di ibadah remaja pemuda. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Amsal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Teman-teman sudah menemukan? Amin. Jika sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Saya ayat pertama, teman-teman ayat kedua sampai ayat 9 kita bergantian. Di bawah perikop perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Juga tidak pelajari hikmat, sehingga tidak dapat kenal yang Maha Kudus. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih hidup di dalam firman itu. Teman-temanku, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema, yaitu semakin bertumbuh, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa yang bertumbuh? Yaitu kerohaniannya. Agur bin Yake menunjukkan sikap
seperti seorang Agur ini, atau kita masih jauh dari sana? Apakah kita seperti dia yang semakin dekat mengenal siapa Tuhan, kita semakin tahu siapa diri kita, atau semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tidak tahu diri? Ya. Pada malam hari ini kita belajar dari seorang Agur ini. Pengenalannya akan Tuhan membuat dia semakin bertumbuh. Pengenalan dia, yaitu Agur, kepada Tuhan membuat dia semakin bertumbuh sebagai seorang anak Tuhan. Nah, apakah sejauh ini kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, atau kita semakin merosot, atau kita tidak pernah bertumbuh? Ya, ada di luar sana banyak orang, di tempat ini nggak ada. Amin. Semakin dia mengenal tentang firman Tuhan, dia semakin mengeraskan hati. Semakin dia mendengar tentang firman Tuhan, semakin dia tidak tahu diri. Banyak sekali di luar sana, ya, jauh di luar sana, tidak di tempat ini. Amin, teman-teman. Amin. Jauh di luar sana, ya, ada banyak orang-orang yang semakin tahu tentang Tuhan, dia tidak semakin bertumbuh, malah dia semakin kerdil. Ya. Semakin disirami firman Tuhan, dia semakin kering. Ada, ya. Tetapi si Agur pada malam hari ini, dia mau mengajak kita bahwa semakin kita mengenal Tuhan itu, harusnya kita harus semakin bertumbuh. Kerohanian kita itu semakin bertumbuh. Sudah berapa usia kita sampai saat ini? Sudah sejauh itu kita mengenal tentang Tuhan? Apakah selama ini, sepanjang usia kita sampai saat ini, sejak kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan itu, atau tidak sama sekali? Kita boleh merenungkannya dalam diri kita. Kita boleh menjawabnya di dalam diri kita. Kita boleh mengingat, iya ya, umur saya sudah segini. Apakah saya sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Saya selalu mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin mendengarkan pengkhotbah besar di YouTube. Sudahkah saya bertumbuh? Kita perlu menanyakan itu di dalam diri kita, teman-teman. Sebagai anak Tuhan, kita semakin dipupuk oleh firman Tuhan, harusnya kita semakin bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah. Itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui seorang Agur, kita melihat bahwa orang yang bertumbuh di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya, orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, dia memiliki hal-hal istimewa di dalam dirinya. Dia memiliki hal-hal yang istimewa di dalam dirinya. Yaitu yang pertama, orang itu merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, yaitu menyadari dan mau mengakui bahwa dia tidak lebih baik dari Tuhan, tidak lebih baik dari orang lain, tidak lebih suci, tidak lebih bijaksana, tidak lebih pintar, tidak lebih hebat dari orang lain. Orang yang semakin bertumbuh, dia semakin merendahkan hatinya. Sekalipun dia sadar dia bisa, tetapi dia selalu mengakui bahwa dia tidak lebih hebat dari orang lain. Suatu keistimewaan dalam seseorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada kesombongan, tidak meninggikan diri, tidak meninggikan hati, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Sekalipun dia tahu dia
dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita sudah memiliki itu artinya kita sudah mulai bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita sudah mulai bertumbuh secara rohani. Orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dia mampu merendahkan dirinya, sekalipun dia tahu dia tinggi. Ya. Dia tidak akan menyombongkannya. Karena apa? Dia sadar dia hanyalah manusia biasa. Dia hanya seorang manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan selalu menyadari bahwa dia berhasil pun itu karena Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang bijaksana pun itu karena Tuhan. Dia menjadi orang yang bisa menjaga dirinya dari dosa pun itu karena Tuhan. Untuk itulah dia tidak pernah meninggikan dirinya, selalu rendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dengan selalu menyadari bahwa diri ini adalah manusia berdosa. Diri ini adalah orang yang tidak layak. Diri ini hanyalah orang yang ditolong Tuhan. Jadi, tidak pantas untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tidak pantas untuk menghina orang yang jatuh di dalam dosa. Tidak pantas untuk merendahkan orang lain. Sebab sekalipun kita terlihat lebih baik dari orang lain, semua itu bukan karena hebat dari kita, tetapi itu karena Tuhan. Ya, suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan terlihat dari bagaimana ia memperlakukan Tuhannya. Ya, seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan terlihat bagaimana ia memperlakukan Tuhannya. Misalnya, berhasil, ya, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang sukses, menjadi orang muda yang sukses, pengusaha sukses. Di dalam kesuksesannya, ketika ia memuliakan nama Tuhan, di situ dia terlihat bahwa dia bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang berhasil, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikannya, dia membanggakan dirinya dan berkata, ya karena perjuanganku lah, karena aku sekolah lah, karena aku belajar lah, karena aku bekerja keras lah, makanya aku berhasil. Dia kemungkinan belum bertumbuh di dalam Tuhan, atau bahkan tidak bertumbuh sama sekali di dalam Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam diri kita juga, teman-teman. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ketika kita memperoleh hasil dalam hidup kita. Satu sosok artis yang bisa menjadi berkat bagi saya pribadi yaitu Sandra Dewi. Ya, teman-teman tahu kan Sandra Dewi? Seorang Melanie, ya, Melanie Ricardo pernah berkata kepada dia, apa sih yang membuat kamu tidak berani untuk menyombongkan diri? Intinya seperti itu. Jawaban dia apa? Satu, aku takut kepada Tuhan. Aku takut karena aku sadar aku menerima itu pun dari Tuhan. Terlihat sebuah pertumbuhan di dalam dirinya. Ya. Takut bukan seperti takut kepada seorang penjahat, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan, sehingga ia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang jahat untuk Tuhan. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita berhasil meraih keberhasilan di dalam kehidupan
diri, menunjukkan bahwa seolah-olah yang kita miliki karena kehebatan kita. Waspada teman-teman. Waspada kalau ketika kita memperoleh sesuatu yang atau keberhasilan, tetapi kita tidak membanggakan Tuhan, kita waspada. Jangan-jangan kita tidak bertumbuh. Jangan-jangan keberhasilan itu membuat kita semakin kerdil di dalam Tuhan. Tetapi kalau ketika kita memperoleh keberhasilan, baik itu di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan, di dalam meraih segala cita-cita, kita memuliakan nama Tuhan, bersyukurlah. Itu artinya ada pertumbuhan di dalam diri teman-teman sekalian. Tetapi kalau tidak ada, kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus waspada. Kita nggak usah jauh-jauh melihat orang bertumbuh nggak dia. Kita melihat diri kita sendiri saja. Bagaimana sejauh ini kita memperlakukan Tuhan dalam segala keberhasilan kita, dalam segala apa yang sudah kita capai sampai saat ini? Apakah kita memuji Tuhan atau kita memuji diri kita sendiri? Ketika kita memuji Tuhan, kita akan berani menyadari dan mengakui bahwa keberhasilan yang kita terima, kesuksesan yang kita terima, semua semata-mata karena Tuhan. Siapa aku ini? Si Agur mengatakan, aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Dia bukan orang bijaksana, tapi Tuhan yang menjadikan dia menjadi seorang yang berarti. Bahkan dia menuliskan kitab ini. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan mengakui bahwa kita lemah, menyadari bahwa apa yang kita terima itu datang dari Tuhan. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yang kedua, seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan terlihat dari bagaimana dia hidup, yaitu hidup seturut firman Tuhan. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, tentu teman-teman sudah tahu sebab bagaimana hidup seturut dengan firman Tuhan, yaitu hal-hal yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Apa hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, yaitu dosa. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, segala jenis gaya hidup yang berbau dosa dia tidak mau menghidupinya, tetapi dia selalu hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Ya, hal ini juga akan mengingatkan kita, sudahkah kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita hidup seturut dengan firman Tuhan? Atau bagaimana? Sudahkah kita menjadi orang yang bertumbuh? Kuncinya hal itu. Ketika kita bertumbuh, kita sudah tahu hidup kita sejauh ini seperti apa. Ketika hidup kita sampai saat ini sudah hidup seturut firman Tuhan, itu artinya kita sedang dalam proses pertumbuhan. Bahkan kita sudah bertumbuh, teman-teman. Tetapi kalau kita masih menyimpang dari apa yang firman Tuhan kehendaki, apa yang firman Tuhan katakan, nggak usah berharap kita bertumbuh ya teman-teman. Kita pasti menyadari, kita pasti tahu lah sebagaimana kita ada saat ini. Hidup yang bertumbuh atau hidup yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Hidup seturut firman Tuhan
lebih menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, ya, dia tidak terlepas dari yang namanya tuntunan Tuhan. Dia tidak terlepas dari segala kehidupan yang berkenan dari Tuhan, teman-teman. Jadi, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup yang sudah bertumbuh, ya, itu akan terlihat. Itu akan terlihat dari gaya hidup kita. Itu akan terlihat dari karakter kita. Itu akan terlihat dari bagaimana kita menjalani hidup selama ini. Dari bagaimana kita meresponi segala keadaan yang terjadi saat ini. Jadi mudah saja kita melihat diri kita. Sudahkah kita hidup seturut firman Tuhan? Kita nggak usah memeriksa orang lain, kita periksa diri kita. Setiap kita hendak melakukan sesuatu, kita perhatikan. Sudahkah itu seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Ketika kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, kita perhatikan. Sudahkah itu seturut dengan firman Tuhan? Kita mengoreksi diri kita saja dulu. Sudahkah kita bertumbuh? Ketika kita bertumbuh, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan? Atau menjadi orang-orang yang meninggikan hati di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang hidup seturut firman Tuhan? Atau sebaliknya? Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Sudahkah kita menjadi orang yang benar-benar percaya akan pertolongan Tuhan ketika kita sedang diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit? Kita bisa menurunkannya di dalam diri kita, teman-teman. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita semakin bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, kita akan semakin berhati-hati dalam diri kita. Kita akan semakin memperhatikan diri kita dengan baik-baik. Tetapi ketika kita tidak ataupun belum bertumbuh di dalam Tuhan, ya, mungkin kita tidak pernah tahu siapa diri kita. Mungkin kita tidak pernah menyadari siapa diri kita ini, dan kita hidup sesuka hati kita. Orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak hidup sembarangan. Dia tidak hidup sesuka hatinya. Dia tidak hidup seturut dengan apa yang diingini oleh dagingnya. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia adalah orang yang mampu. Dia adalah orang yang sanggup melawan kedagingannya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang kuat melawan kedagingan kita? Atau kita masih budak daripada kedagingan kita? Kita masih hanya menuruti apa yang daging kita inginkan. Hati-hati, teman-teman, ya. Sampai saat ini kita masih menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita. Hati-hati, teman-teman. Jangan-jangan kita tidak bertumbuh atau bahkan kita sudah mati rohani. Kalau sudah mati rohani itu susah, ya. Kita harus menurunkannya. Kalau kita sudah mati rohani, hanya anugerah Tuhan sajalah yang mampu menghidupkan itu kembali. Kalau tidak, say goodbye. Tahu bagaimana akhir hidup kita. Tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi lebih baik. Bayangkan saja sebuah bibit yang ditanamkan, kemudian dia mati membusuk, tidak hidup.
bawah perbudakan kedagingan kita. Hati-hati. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kita harus meminta anugerah Tuhan supaya kita yang mati rohani ini dihidupkan kembali dan mampu bertumbuh lagi, bahkan menghasilkan buah sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang terakhir teman-temanku, pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan adalah dia yang selalu meminta hal positif dalam permohonannya kepada Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 9 ya. Dia meminta hal yang positif dalam permohonannya kepada Tuhan. Agur dari ayat 7 sampai 9, ayat 8. Dia berkata, jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Kemudian, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa melihat ya, seseorang bertumbuh atau tidak dalam Tuhan, yaitu dari cara dia meminta kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang yang selalu meminta Tuhan, berikan aku ini, berikan aku ini, berikan aku itu, kita menuntut, memaksa, dan kita tidak bertumbuh. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita meminta, memohon, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan pasti semakin berhati-hati dalam segala hal. Dan dia selalu meminta hikmat Tuhan dalam segala hal. Dia tidak sembarangan di dalam doanya pun, dia tidak sembarangan di dalam permintaannya, permohonannya, dia tidak sembarangan. Dalam tingkah laku, dalam segala halnya dia akan semakin berhati-hati. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah merasa dia kekurangan sekalipun dia memiliki sedikit. Meminta hal positif dalam permohonan kepada Tuhan, yaitu sama seperti yang di dalam ayat 8a, ya. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Meminta supaya kecurangan dan kebohongan itu jauh dari dirinya, supaya dia tidak menjadi pribadi yang hidup dalam kecurangan dan kebohongan. Itu penting, teman-teman. Sangat banyak orang yang suka berbohong, dan sangat banyak orang yang merasa dirinya lebih baik kalau dia berbohong, dirinya lebih baik kalau dia curang. Banyak. Apakah kita seperti demikian? Saya harap tidak ada. Amin. Saya harap kita semua teman-teman adalah orang-orang yang jujur. Amin. Jujur dalam segala hal, ya. Dan juga menjadi orang-orang yang tidak curang kepada siapapun, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang adil, penuh keadilan, ya. Biarlah kita juga menjadi pribadi yang selalu memohon kepada Tuhan supaya kebohongan, kecurangan itu tidak ada di dalam diri kita. Kita tidak menjadi seorang pembohong, kita tidak menjadi seorang yang curang terhadap siapapun. Kiranya hal ini pun ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memiliki karakter yang rendah hati,
siapapun kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita melakukan untuk manusia bisa, untuk Tuhan tidak bisa, itu omong kosong ya teman-teman. Itu omong kosong. Kepada teman-temannya dia jujur, terbuka, tetapi kepada Tuhan dia tidak terbuka. Itu bohong. Itu omong kosong. Itu tidak benar. Tetapi yang sesungguhnya adalah ketika kita apa adanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, pada semua pasti kita mengenalkan. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan memiliki hati yang mensyukuri bagiannya, ya. Mensyukuri bagian. Di dalam Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah kunci dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Mensyukuri apa yang menjadi bagian kita bukan berarti ketika kita punya banyak kita bersyukur, kita punya lebih kita bersyukur, kita menjadi orang yang hebat kita bersyukur. Tidak yang seperti itu. Tetapi apa yang menjadi bagian kita saat ini dan kita menikmatinya, itulah yang namanya mensyukuri. Bersyukur, mensyukuri. Dan biarlah kita memiliki hati yang demikian, yaitu mensyukuri apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita cuma punya pacar satu, ya udah disyukuri, ya kan? Kita punya pacar satu, orang punya pacar banyak, disyukuri aja. Kalau kita masih hanya seorang pekerja biasa, kita bersyukur untuk bagian ini. Kalau kita hanya seorang anak sekolahan biasa, syukuri bagian itu. Karena semua punya bagiannya masing-masing. Kenapa sangat penting untuk mensyukuri segala bagian kita? Kenapa penting untuk mensyukuri segala apa yang ada pada kita? Ada jawabannya di ayat 9, ya. Supaya kalau kita tidak menyangkal Tuhan, tidak menyombongkan diri. Aku bisa makan banyak, ya karena aku lagi lapar. Kemudian makanan di rumahku banyak. Supaya tidak menyangkal Tuhan. Kemudian kalau aku miskin, aku tidak mencuri. Nah, kenapa ada orang yang mencuri? Karena dia tidak mensyukuri bagiannya. Kenapa ada orang yang tidak mau jujur? Ya, karena dia tidak mensyukuri bagiannya. Jadi, Agur menunjukkan sikap hatinya pada kita sebagai pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya dia diberi hati yang bersyukur atas segala bagian yang dia terima. Sudahkah kita mensyukuri apa yang menjadi bagian kita saat ini? Atau kita bersungut-sungut, ini kurang banyak, ini masih belum seperti yang kuharapkan, aku ingin seperti dia, aku ingin seperti mereka. Tidak mensyukuri. Mari kita belajar seperti aku, meminta kepada Tuhan supaya kita diberi hati yang mensyukuri bagiannya, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun, mensyukurinya. Baik itu sedang susah, sedang senang, sedang berhasil, atau sedang dalam proses, disyukuri. Itulah pentingnya kita mensyukuri apa yang ada pada kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan, supaya kita tidak mengutuki Tuhan. Penting sekali itu
mensyukuri apa yang menjadi bagian kita. Hati-hati teman-teman, kalau kita sulit untuk mensyukuri bagian kita, hati-hati, iblis mengincar kita. Iblis tidak tinggal diam, pasti dia akan memberikan tawaran lebih supaya bisa mendapat lebih. Mari kita belajar dari Agur yang meminta hati yang mensyukuri apapun yang ada di kita miliki. Supaya apa? Kita kuat, kita bisa menikmati bagian itu, dan kita bisa kuat menerimanya. Kita tetap memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita punya, dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan sekalipun kita dalam keadaan susah, sekalipun kita dalam keadaan ketertekanan, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Amsal, itu yang dituliskan Agur pada malam hari ini, untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan semakin memiliki hal-hal itu tadi, yaitu kerendahan hati, hidup yang seturut firman Tuhan, dan kemudian hidup yang selalu meminta hal-hal yang positif kepada Tuhan. Tidak menjadi seorang yang penuntut, tidak menjadi seorang yang angkuh, menjadi seorang yang sombong, bahkan menjadi seorang yang lari dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin bertumbuh, bukan semakin mati, bukan semakin mengecil, bukan semakin kerdil rohaninya, tetapi kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin teman-teman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh Pengamsal bahwa ketika kami semakin mengenal Tuhan, semakin mendengar firman-Mu, dan juga Tuhan semakin memuji-muji nama Tuhan, kami menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berbuah, hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami memberontak. Jangan biarkan kami Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami semakin tahu Tuhan, kami menjauh dari Tuhan, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami menyadari akan firman-Mu, ketika kami menyadari akan anugerah Tuhan, kami semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami semakin menjadi pribadi yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda yang hidup di dalam firman Tuhan, menjauhkan diri kami dari segala dosa ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami semakin meminta segala hal-hal yang positif dalam permohonan kami. Dan juga Tuhan, kami semakin mensyukuri apa yang menjadi bagian kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Terlebih Tuhan, anak-anak pemuda remaja, apa yang menjadi kerinduan mereka. Biarlah Tuhan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin teguh imannya di dalam Tuhan, dan semakin menghasilkan buah kebenaran dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menyertai mereka di masa-masa muda ini Tuhan. Perjalanan mereka berjalan di dalam bergabung dalam pergaulan-pergaulan, komunitas-komunitas bebas ya Tuhan. Biarlah mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah sulitnya keadaan saat ini, di tengah-tengah maraknya perkembangan zaman ya Tuhan. Biarlah rohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah hidup yang takut akan Allah semakin
Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurangi kami, berkuasa dalam hidup kami, sehingga Tuhan Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, menuntun kami untuk senantiasa kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dan Raja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan hidup mereka Tuhan Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang mereka rindukan kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberikan jawaban dari setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Mereka yang bekerja ya Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu dari serangan COVID-19 yang saat ini Tuhan ada di Indonesia ini Tuhan. Tolong mereka dan juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka, cukupkan segala keperluan mereka, dan kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang dalam proses belajar, baik itu Tuhan di SMA, SMP, bahkan yang kuliah. Tuhan tolong mereka, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab mereka ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh memperoleh keberhasilan yang luar biasa, berjalan bersama dengan Tuhan, dan menjadi perinduan mereka Tuhan yang menolong. Beri kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan gaya hidup kami menunjukkan sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pengumuman ibadah besok pagi, yang singer saudara LCD saudari Pauli. Saya minta maaf ya buat teman-teman kameramen ya. Kemarin sudah jadi ya, jadi jadwalnya ternyata ada tuan lain ya. Sibuk banget hari ini ya, harus dimaklumin karena saya sekarang sendiri di sini ya, itu jauh jadi handle apa namanya, ada yang menjaga sesuatu yang biasanya ditangani Erwin, saya yang menanganinya, jadi agak repot kalau seharian ini. Jadi saya minta maaf sebelumnya ya buat teman-teman. Jadi nanti kita bisa membicarakan masalah itu ya, maafkan ya teman-temanku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita mulai tahun ini, ibadah kita ada 2 kali ya teman-teman. Ibadah minggu, ibadah pagi dan juga ibadah sore. Ibadah pagi jam 8.30 dan juga ibadah sore jam 17.00 atau jam 5 sore. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di pagi harinya sibuk karena ada kegiatan, teman-teman bisa datang ibadah. Jangan senyum kok, oke? Kenapa senyum ya? Bisa datang di ibadah sore ya, bisa datang di ibadah sore. Kemudian kalau misalnya sorenya ada kegiatan ataupun masuk kerja, teman-teman bisa ibadah pagi ya teman-teman. Saya rindu kita kembali seperti dulu ya, kita bersemangat juga untuk di dalam ibadah minggu kita ya. Oke, terima kasih, selamat bergabung ya Delon. Pertama kali ya remaja pemuda. Sudah pernah? Sudah pernah. Ya, selamat bergabung kembali ya Delon ya. Tetap semangat. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang perlu saya beritahu, yaitu ibadah kita sudah 2 kali, itu mulai tahun ini dan seterusnya ya. Ibadah minggu GKR Kota Damai 2 kali, pagi dan sore. Jadi teman-temanku, selagi masih ada kesempatan, yuk kita pergunakan kesempatan itu dengan baik, beribadah dengan Tuhan. Setidaknya hanya beribadah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan dengan baik. Nanti ada saatnya tidak ada kesempatan, kita tidak bisa lagi.
Ya, teman-teman. Oke, sampai di situ kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta teman-teman bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga ibadah remaja pemuda pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan ibadah kami ini mempermuliakan nama Tuhan, puji-pujian kami, penyembahan kami, terlebih firman-Mu Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan saja. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan hati yang bersukacita dan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa,